Yes, halo, selamat datang dan sekarang masih bertemu dengan William. Ditemenin sama siapa nih bro? Sidki. Dan kita berdua bakal nemenin lo di ngebut, ngebahas budaya. Dan sekarang lagi ada topik hangat nih di budaya. Gimana sih? Tapi sebelumnya sejauh mana sih lo kenal budaya nih? Kira-kira dari berbagai macam budaya apa yang paling disukai nih Mas Sidki? Oke, gue kan tumbuh atas lokal wisdomnya Jakarta nih. Oh iya. Ya, jadi gue lebih mengenal budaya Jakarta lah dari segi kultur tradisi yang adat budaya, adat istiadat, bahkan sampai budaya orang-orangnya keseharian itu gue bisa dibilang hafal lah. Hafal, berarti segala kearifan lokal di Jakarta gitu. Iya. Tapi kan Jakarta kan sekarang udah jadi kota modern nih, mungkin sejak lo lahir ya kan? Iya benar. Yang mana udah banyak berbagai akulturasi budaya dari daerah lain yang datang ke Jakarta gitu. Termasuk kayak ya walaupun Jakarta punya kerak telur sebagai makanannya gitu, tapi kan banyak makanan-makanan lain yang bisa dibilang cukup eksis di Jakarta, lo tau? Makanan daerah lain yang cukup eksis di Jakarta. Kayak soto mie Bogor. Iya, kayak soto mie Bogor, dan yang paling banyak punya cabang di Indonesia nih ya, khususnya di Jakarta itu kan warteg. Warung Tegal. Oh iya benar. Iya kan, itu kan dari udah jelas-jelas dari Tegal tapi eksisnya di Jakarta gitu. Bahkan kayak lu jalan sedikit tuh setiap perjalanan tuh ada. Sampai udah kayak ada perusahaan sendiri gitu kan. Tapi lu tau gak sih ada warung makan nih yang emang eksis banget, namanya Warkopski. Tahu gua. Di Jakarta banget kan? Jakarta Selatan. Yoi, di daerah Tebet Timur. Iya. Lu pernah makan di situ sebelumnya? Gue pernah. Pernah. Worth it banget kan? Worth it, tempatnya bagus lah, enak. Makanannya juga Indonesia banget ya. Indonesia banget. Dan sekarang Warkopski ini sedang hangat dibicarakan nih, lagi viral karena dia buka cabang. Gimana? Buka cabangnya tuh bukan di Indonesia gitu, di Bukan luar di negeri. Indonesia. Di luar negeri dia buka cabangnya. Oh, gue tahu tuh. Di mana? Di Jerman gak sih? Nah, iya, Warkopski tuh sempet buka apa ya? Bikin kayak program gitu yang naik mobil itu. Pick up. Yang naik mobil pick up, dia sempet keliling-keliling Jerman dan sekarang dia malah buka cabang di sana. Itu menurut lu gimana? Gue kira sih kayak emang harus ada budaya yang gue internasional, dan itu emang worth it lah buat gue internasionalin. Karena makanannya kan makanan Indonesia yang jelas enak-enak ya. Biar orang tuh tahu kalau makanan Indonesia itu enak. Terlebih lagi di Jerman, di Eropa kan emang buat urusan rempah-rempah kan minim banget. Sementara di sini kan banyak banget, itu dibawa semua ke sana. Dan ngeliat gak sih seberapa ramenya tuh Warkopski di sana? Asli kayak padahal bentukan tenda doang. Gue liat fotonya kan kayak tempatnya tenda doang, cuman bener-bener seram itu. Mending kalau tendanya yang berapa ya, ini tenda cuma atap doang gitu di Iya. kan. Itu kayak wah gokil sih. Banyak minuman lokal juga. Teh jus, terus kayak kopi Torabika, iya. Head and Shoulders. Ada juga kan digantung juga. Menurut lu tapi selama lu kenal Warkopski ini, makanan apa yang paling disuka? Gua di Warkopski sih gua ayam gepreknya sih. Ayam geprek Warkopski. Emang sih. Itu emang makanan lokal juga kan ya? Lokal. Nah, kalau ngomong soal lokal ya, selain makanan ini, menurut lu ada budaya Indonesia apa lagi sih yang dirasa udah go internasional? Budaya Indonesia yang dirasa go internasional. Gue rasa ada satu budaya yang orang kalau lagi itu udah langsung tertuju ke Indonesia sih. Apa? Batik. Oh iya, udah jelas sih kalau kayak gitu ya. Bahkan banyak yang sempet apa ya? Banyak yang beberapa kali berupaya ngeklaim batik guys. Bener banget. Jadi kita kayaknya harus ngejaga tuh yang kayak gini-gini. Bener. Soalnya kayak ini tuh identitas loh. Kayak ketika keluar kita pakai batik, oh Indonesia. Bener. Walaupun di Indonesia ini tiap-tiap daerah kan punya batiknya masing-masing gitu. Tapi ini ya bagi orang luar ya batik ini milik Indonesia gitu. Bahkan sampai banyak beberapa public figure yang emang pakai batik gak sih? Ya. Itu sebagai orang Indonesia lu gimana? Lu bangga gak? Bangga, ya jelas bangga lah ya. Apalagi kalau di luar negeri, di kedubes luar negeri itu bahkan kayak ada hari khusus di mana tuh satu hari full pakai batik. Oh iya. Iya, program-program kayak gitu tuh kayak keren tuh. Kalau batik dipakai orang-orang luar negeri ya. Mereka juga yang kita lihat emang mereka juga suka, tertarik, motif-motifnya keren gitu kan. Emang sih. Tapi sebagai orang Indonesia yang emang seharusnya bangga nih ya, ada satu budaya yang malah relatif jelek nih dari warga kita, yaitu bangganya nih kelewatan gitu, over proud. Itu menurut lu kayak gimana? Sebenarnya bangga tuh wajib ya. Cuman kalau over proud gitu menurut gue salah juga sih. Salah juga. Kan apa yang paling berlebihan salah ya. Karena kalau kita misalnya batik nih, terus kita kayak terlalu over proud sama hal itu, terus kita fanatik banget.
Jadi kita kayak bisa mengesampingkan budaya-budaya lain yang harusnya bisa menonjol sekelas batik juga, setingkat batik. Emang nih yang kayak gitu emang kayak baru apa ya? Kayak bisa dibilang tuh baru 5%-nya dari budaya Indonesia nih yang malah kita overproducing gitu, bukannya malah ngedukung budaya-budaya lain gitu Iya, kan. jadi kayak nggak rata ya. Malah nggak ngerasa. Padahal banyak banget budaya-budaya Indonesia lain yang pantas buat tampil di internasional. Tapi banyak sih kalau ngomongin tampil di kancah internasional, kita malah punya musisi-musisi. Oh, Lu iya. suka dengerin lagu juga nggak sih? Gue selalu dengerin lagu. Kayak misal yang kita tahu Nicky, Rich Brian, kayak gitu kan banyak banget. Stephanie Putri, Anggun, kan itu juga pada perform di luar negeri. Jadi kayak sebenarnya nih menurut Sidki nih ya, ini budaya Indonesia tuh udah go internasional secara baik atau gimana sih? Atau belum sih? Oke, kalau menurut kita ya, kalau pandangan pribadi ya, budaya Indonesia kalau secara adat istiadat tradisi kayak misalnya hal-hal yang menyangkut etnik itu tuh benar-benar positif banget di luar negeri. Kita lihat di kedutaan negeri manapun kalau misalnya membahas suatu hal yang berbau Indonesia pasti ada angklung, Oh iya. ada batik dan lain sebagainya. Tapi justru yang orang luar negeri tangkap buruknya di Indonesia itu adalah netizen ya. Oh iya. Kayak misalnya netizen itu bisik banget. Sampai sempat kena cap sebagai netizen yang paling tidak sopan. Ya benar. Banyak sebenarnya di Indonesia ini yang nomor satu gitu, termasuk ya budaya-budaya jeleknya. Tapi salah satu yang paling bagus tuh kayak rendang dan sate. Ya. Jadi makanan terakhir dunia itu kayak gimana ya? Bangga nggak sih sebagai orang Indonesia walaupun bukan dari daerah kita gitu. Jelas bangga. Misalnya kayak ketika kita makan sendiri pun makanan itu enak gitu. Enak, Dan ya? ketika makanan yang kita anggap enak dapat pengakuan dari dunia, bahwa kita dapat validasi lah bahwa yang kita nilai enak dapat nilai enak juga di mata internasional tuh. Benar. Bangga juga sih. Jadi makanan mewah tuh makanan Indonesia termasuk Indomie. Indomie. Wah, dulu debat sih Indomie. Udah Indomie rasa rendang. Indomie rasa beda. Itu kayaknya emang kalau ngomongin budaya Indonesia tuh nggak bakal pernah ada habisnya nggak sih? Nggak pernah ada habisnya. bakal ada akulturasi, bakal ada apa ya, pencampuran gitu dari budaya satu dengan budaya lainnya yang malah bisa dibilang semakin baik gitu. Cuma untuk budaya-budaya yang saat ini udah mulai suka nggak kelihatan, sering ditinggal, kayak misal yang kita tahu wayang yang sangat segmented itu, menurut lu gimana Ki? Cara kita sebagai apa ya, sebagai warga negara Indonesia harus melestarikan sendiri kan budaya kita sebelum kita mengenalkannya, itu gimana? Gini, kalau wayang itu kan kalau untuk di zaman sekarang mungkin hal yang kurang relevan ya. Iya. Sangat sulit. Jadi nggak ada salahnya kalau kita mau mengakulturasi bagaimana wayang itu bisa tetap eksis digabungkan dengan cerita-cerita. Contoh, nggak harus cerita tentang Mahabharata, nggak harus cerita tentang Ramayana. Kita bisa pakai cerita dari luar negeri dalam bentuk wayang, ataupun kita bisa mengangkat kisah wayang ke cerita-cerita yang diperankan oleh manusia. Itu kan tetap melestarikan wayang ya. Iya, benar juga. Jadi kayak ada dua jalan gitu ya. Iya. Kayak misal kita ngambil ceritanya John Wick ke wayang gitu. Iya. Boleh kan yang kayak gitu-gitu, atau justru kita ngambil cerita wayang Indonesia ini dalam bentuk film yang diperankan oleh manusia gitu. Iya, benar. Contohnya emang budaya kita tuh masih bisa fleksibel tuh, nggak sekaku itu kan. Sangat fleksibel. Sangat fleksibel. Dan menurut lu nih Ki, budaya kita yang lain nih ada apa lagi sih yang menurut lu bisa, yang harus ini budaya-budaya tertinggal yang harus kita coba lestarikan lagi? Oke, jelas sih kalau misalnya sekarang tuh kita lagi ngeliat kalau dance itu tuh mendunia lah ya. Iya, betul. Dance itu mendunia, dan dance dari Korea, dance dari Thailand, dance dari India, itu orang-orang internasional tuh udah tahu. Sedangkan dance dari Indonesia itu tuh orang juga wajib tahu karena emang nggak bakal kalah saing gitu trennya. Yang kayak Jaipong gitu, Jaipong, tari topeng, Tari gitu topeng. juga emang itu juga udah pada mulai redup ya terlihatnya. Dan sebagai apa ya, sebagai anak muda nih, gimana cara kita buat bikin itu mendunia? Mungkin bisa aja lewat modernisasi sekarang gitu, kayak kita coba viral gitu lewat TikTok atau lain sebagainya, ya nggak sih? benar-benar. Langkah pertama sih harus dimulai dari diri sendiri ya. Betul. Karena kalau mulai dari diri sendiri tuh maksudnya kita mencintai budaya tersebut. Karena kalau kita nggak mencintai budaya tersebut, kayak yang budaya sekarang tuh problemnya di situ. Kenapa redup? Kenapa tarian itu redup? Karena anak muda sekarang lebih suka sama tarian-tarian dari luar. Gitu. Tari-tarian yang justru ngebikin apa ya, menghancurkan atau menyudutkan kebudayaan kita, dan malah
memperbanyak budaya luar gitu ya. Ya betul. Kalau kayak gitu justru bisa dikatakan kita tuh seharusnya masih punya apa, budaya Indonesia itu kan masih bagus gitu, masih seharusnya sudah layak untuk mendapatkan nilai 10 gitu. Jelas. Malah kenapa malah kita apa ya? Kenapa malah kita jauhi, kenapa malah kita tinggali? Kayak budaya-budaya kan juga nggak cuma soal makanan, nggak cuma soal adat istiadat, budaya itu kan cakupannya luas. Ya. Dan menurut Sidki nih, kenapa sih budaya ini penting untuk kita jaga? Karena berbicara tentang budaya jelas berbicara tentang kaya. Maksud kaya di sini adalah identitas. Seseorang jika memiliki identitas, maka dia memiliki kekayaan, ya, kekayaan personal. Nah, kalau Indonesia sendiri memiliki budaya, maka dia akan tahu identitasnya siapa, tempat kembalinya kemana, dan itu akan sampai dia dimanapun dia menginjakan kaki dimanapun, dia akan tetap mengingat di Indonesia. Dia punya kultur timur yang harus dijaga kayak gini. Betul, kultur di bagian Tenggara Asia, Ya. yang mana kita juga salah satu orang-orang luar yang sering kita tuh karena kultural itu, yang mana kita punya dinotis atau dicap sebagai orang-orang yang ramah dalam dunia apa ya, dalam dunia nyata gitu, entah kalau dalam dunia maya ya. Soalnya kayak tadi bener, dimanapun kita menginjakan kaki di situ kita harus tetap menjaga budaya kita. Seperti contohnya warkop kita tadi. Dan lu ada niatan gak sih buat coba nyamperin Markowski ke Jerman gitu? Kalau dibilang deh, kayak pengen, pasti kalau di sana kita bangga banget. Bangga banget. Cuman ya satu dan lain hal. Cukup ketebet dulu dulu. Dan masih banyak nih budaya-budaya yang sebenarnya bisa kita coba lestarikan gitu. Kayak contohnya kita budaya-budaya yang enggak bersifat adat istiadat, tapi budaya-budaya ini emang salah satu hal yang menjadi kekayaan kita, seperti keberagaman flora fauna, keberagaman peninggalan-peninggalan seperti benteng atau tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu kayak gimana? Gimana sih cara kita ngejaga itu gitu? Kalau cara menjaga itu kan ya, bisa dibilang aset ya. Betul. Aset, cagar dan lain sebagainya. Cara menjaganya ibarat pertama kita harus paham dulu itu tuh maknanya apa sih, kenapa kita harus menjaga itu, emang apa yang spesial dari hal itu sampai harus menjaga. Kita harus memaknai itu dulu, satu. Kedua, ketika kita udah dapat maknanya kenapa kita harus menjaga itu, cara menjaganya gimana. Misalkan sekarang kita lihat benteng-benteng banyak dicoret-coret tulisan-tulisan misalnya nama-nama SMP atau siapa gitu kan. Nah itu tuh bisa jadi fokus lebih gitu. Anggaran yang selama ini dipakai harusnya untuk membayar keamanan nih buat ngejaga itu. Iya, gitu sih. Malah sempat ada juga berita waktu itu seseorang yang beli sebuah tanah, dan situ ada bangunannya terus malah digebukin buat bikin rumah. Ternyata katanya bangunannya itu bangunan peninggalan termasuk candi gitu. Itu kayak wah, ternyata emang kita tuh udah sangat tidak peduli gitu terhadap budaya-budaya kita. Tapi mengingat soal budaya, walaupun sekarang udah di era modernisasi, sebenarnya menurut Sidki nih, budaya ini ngehambat kita apa dengan kita menjaga budaya, apakah ini menghambat kita buat mengikuti alur modernisasi saat ini? Mungkin ada beberapa orang yang berpikir kayak gitu karena dinilai budaya Indonesia itu menjadi kolot ya. Enggak, tapi sebenarnya enggak. Menurut pribadi ya, dengan budaya yang dimiliki Indonesia, dari kultur yang ramah, dari kulturnya yang sopan dan lain sebagainya, diakulturasi dengan pemikiran modern, justru akan menciptakan pemikiran-pemikiran baru yang lebih pesat. Kayak misalnya dulu kita punya Buya Hamka ya, kita punya Buya Hamka, kita punya Kiai Haji Agus Salim, yang dengan mempertahankan kearifan lokal lalu dicampurkan dengan pemikiran modern, itu akan menjadi pemikiran-pemikiran yang fenomenal. Jadi nggak menghambat. Berarti emang udah saatnya kita tetap berjalan di arus modernisasi saat ini. Kita harus tetap berjalan di mengikuti kemajuan teknologi tanpa meninggalkan budaya yang kita miliki. Ya, betul. Nah sebelumnya nih ada nggak sih kata-kata dari Sidki mungkin buat teman-teman semua nih yang nonton kita, buat kita tuh tetap harus peduli gitu sama budaya kita misal. Oke. Buat teman-teman, kenapa sih kita harus peduli sama budaya kita? Jelas karena tadi kita udah bahas ya, itu aset kita, identitas kita. Kalau kita kehilangan identitas kita akan kehilangan diri kita sepenuhnya gitu. Siapa sih yang mau kehilangan Indonesia dari kita? Dan gimana cara menjaga budaya tersebut? Satu, ketika kita melihat perbedaan di antara kita, itu jadikan itu sebagai fitrah ya, jadikan itu sebagai kekayaan. Karena berbeda bukan perkara memaksa agar sama, tapi mau atau tidak kita lewati bersama. Gitu. Oke.
Oke, gitu aja sih. Terima kasih banyak Sidki atas kehadirannya di program kita hari ini. Semoga apa yang Sidki katakan, Sidki juga sehat selalu dan termasuk budaya Indonesia tetap sehat selalu. Terima kasih. Bye bye. See you.